Ternyata Mimi tidak sendirian pergi ke mansion. Siapakah orang yang bersama Mimi? Selamat datang di channel Dazai ID. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan anime ReZero berdasarkan web novelnya, yaitu ReZero Arc 5 Bab 2. Namun sebelum itu, kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, berikan komentar kalian, dan tidak ketinggalan aktifkan notifikasinya. Video ini sudah jelas sekali spoiler, jadi jika kalian tidak ingin mendengar spoilernya, kalian bisa tinggalkan video ini. Oke, sekarang mari kita bahas kelanjutannya. Bab 2 diawali dengan pembicaraan antara Subaru dan Mimi terkait dengan undangan pesta dari Anastasia. Ada beberapa pembicaraan lucu terjadi, seperti Mimi yang sudah diperbolehkan minum-minum oleh bosnya, walaupun tuannya tidak memperbolehkannya, karena umur dewasa di dunia ini adalah 15 tahun. Sekedar info, anak laki-laki akan pergi merantau jika mereka telah berumur 15 tahun, sedangkan beberapa anak perempuan mulai menikah. Jika di antara anak perempuan tersebut tidak menikah, saat itu pula mereka akan bekerja. Lanjut ke cerita, di tengah pembicaraan mereka, Beatrice tampak kelelahan karena usai dijahiti oleh Mimi, sehingga dengan postur manjanya, Beatrice meminta Subaru untuk menggendongnya, layaknya pelukan antara ayah dan anaknya. Mimi yang saat itu melihat hal tersebut juga ingin sekali diperlakukan seperti itu. Mimi meminta kepada Subaru untuk menggendongnya juga, namun ditolak. Merasa tidak adil, Mimi akhirnya memanjat Subaru. Keributan di lobi terus saja berlanjut saat itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Terdapat suara dingin yang berkata merendahkan terhadap perbuatan Subaru. Hal itu membuat Subaru dan Petra langsung berdiri tegak. Mata Mimi berkilau penasaran kepada orang tersebut, sementara Beatrice hanya membuang nafas. Dia adalah Ram, kolega Petra sekaligus kepala pelayan mansion. Ram bertanya kepada Petra mengapa bermain-main di lobi, bukannya sudah dibilang untuk menyeret Barus ke sini, bahkan jika perlu sampai lehernya juga. Petra pun meminta maaf. Subaru pun melindungi Petra dengan mengatakan jangan bersikap seolah engkau kakak dari mereka. Petra hanya bermain-main sebentar, hanya salah sedikit saja. Ram tentu saja hanya bersikap senang dengan konsekuensinya itu. Akhirnya Ram berkata bahwa jangan membuat Emilia sama menunggu Barusu ke ruang tamu lantai atas. Petra ke ruang makan, sedangkan Beatrice sama temani Barusu. Namun ada yang merasa tidak dianggap oleh Ram, yaitu Mimi. Mimi bertanya dia harus bagaimana. Akhirnya, Ram bersikap sopan kepada Mimi layaknya sebagai seorang tamu, dengan mengatakan bahwa untuk menyertai Barusu ke ruang tamu, untuk mereda kekhawatiran rekan Mimi yang sudah berada di sana. Subaru yang mendengar perkataan Ram bahwa Mimi mempunyai rekan kesini merasa heran. Subaru akhirnya bertanya ke Mimi siapa rekannya itu. Mimi menjawab bahwa Mimi yang sekarang ini adalah menjadi pengawal Joshua. Akhirnya dengan mempertimbangkan Emilia yang telah menunggunya, Subaru dan yang lainnya bergegas ke lokasi yang telah disebutkan oleh Ram, ruang tamu lantai atas. Sembari ke sana, Subaru pun bertanya-tanya siapa Joshua ini. Setelah menaiki tangga lobi dan tiba di ruang pertama, Ram pun mengetuk pintu dan seketika terbuka dari dalam. Ternyata orang yang tiba setelah pintu terbuka ialah Garfield. Dengan tersenyum nakal, Garfield mengatakan bahwa Subaru sangat lama sekali, sampai hampir-hampir Garfield mencari Subaru. Namun dijawab Subaru, akan lucu jika kalian semua meninggalkan Otto sendirian di sini hanya karena mencari Subaru. Karena Ram tidak sabar menunggu perbicaraan mereka berdua, Ram pun menginterupsi dengan menendang punggung Subaru. Setelah Subaru berjalan menemui mereka ke dalam, terdapat sosok pria rapi, tampan, dan tinggi yang membalas tatapan dari Subaru. Pakaian tersebut dirancang untuk menutupi tubuh rampingnya. Rambut ungu panjang dikuncir kuda. Auranya bernuansa ilmiah dan kacamata berlensanya mendukung kesan tersebut.
Mata kuningnya agak tajam dengan menatap wajah asing Subaru dengan tidak gembira. Pria tersebut berkata, "Siapakah orang ini?" Emilia menjawab bahwa dia adalah kesatriaku, Natsuki Subaru. Seketika bulu kuduk Subaru secara ditembak. Kata kesatriaku sangatlah luar biasa. Beatrice yang saat itu menemani Subaru seketika menjadi pelampiasan Subaru untuk mengalihkan perhatiannya dan tanpa sadar meremas Beatrice yang saat itu dipelukannya. Demikianlah tamu tersebut akhirnya menatap skeptis saat Subaru berdeham dan menurunkan Beatrice. Akhirnya Subaru berkata dengan sopan kepada pria tersebut dengan memperkenalkan dirinya, menjelaskan dia sebagai kesatria Emilia dan merasa senang bisa bertemu dengan orang tersebut. Sikap Subaru memang tidak sejalan dengan baju olahraganya yang membuat kelihatan sedikit jorok. Namun begitu, sopan santunnya sejalan dengan tata krama tamahnya. Sekedar info, Subaru diasuh oleh Garfield yang fanatik terhadap hal-hal yang berbau kesatria untuk mengembangkan etiket Subaru sehingga tidak mempermalukan sisi kesatrianya. Masuk ke cerita, Subaru setelah memperkenalkan dirinya menghadap ke Garfield dan seketika itu pula Garfield merasa puas. Pria tersebut akhirnya membalas perkenalan Subaru dengan berkata bahwa Subaru begitu merendah dan memperkenalkan dirinya sebagai Joshua Jukulius yang berkunjung sebagai utusan Anastasia Hoshino-sama. Subaru membalasnya dengan meminta maaf atas keterlambatan dirinya. Namun tiba-tiba dia mengingat nama keluarga Jukulius. Subaru pun bertanya kepada Joshua. Namun Emilia yang menjawabnya bahwa Joshua adalah adik laki-laki Julius dan kakak adik yang sama-sama mendukung Anastasia itu sangatlah manis. Akhirnya Subaru melihat Joshua dan bertanya seperti berkomentar terkait pandangannya yang menghina atau hanya intens saja, atau pula terkait tersenyum elegannya yang seakan seperti neraka dan lainnya. Otto bergumam setelah Subaru berkomentar. Subaru pun akhirnya berganti berkomentar dan lanjut berkata bahwa waktunya untuk membahas topik utama. Namun Joshua terlalu bingung untuk bicara. Joshua bertanya, "Siapakah gadis ini?" dengan menunjuk seorang yang berada di pangkuan Subaru dan mencondongkan dirinya untuk maju sampai-sampai kacamata lensanya tergelincir. Mimi pun memperkeruh penjelasan dengan mengatakan bahwa dia adalah Beako, bayi Subaru. Di sampingnya adalah ibunya dan di sampingnya lagi adalah si pembantu. Merasa tidak terima, Otto yang dikira sebagai pembantu mengomel kepada Mimi, namun tidak dianggap. Akhirnya Subaru menjawab dengan tatapan yang serius bahwa ini Beatrice. Mimi benar bahwa dia adalah putri dari saya dan Emilia. Joshua tersentak kaget. Emilia dengan wajah polosnya membantah hal tersebut. Beatrice juga bergumam. Akhirnya Joshua memberanikan diri untuk bertanya kembali, siapakah Nona Beatrice itu? Akhirnya Subaru mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah roh kontrak Subaru, si nenek Noli. Beatrice membenarkannya sekaligus berkata bahwa Subaru mengejeknya dengan sebutan nenek Loli. Subaru dan Joshua mengobrol satu sama lain terkait kesatria roh. Menurut Joshua, gelar kesatria roh sangat jarang ditemui di negeri ini. Namun ketika Subaru berkata bahwa dia sangat tahu diri karena masih kurang dari kakaknya yaitu Julius, tiba-tiba kesombongan Joshua membuat segalanya menjadi genting. Joshua dengan pedenya berkata dengan cahaya di kacamata lensanya bahwa kakaknya memang sangat menakjubkan. Joshua berkata panjang lebar mengenai kakaknya, seperti di umur 20, kakaknya sudah menjadi kesatria kerajaan nomor 2 seantero kerajaan. Kakaknya punya relasi dekat dengan Reinhardt, sang pedang suci, dan ia sangat disiplin kepada dirinya sendiri dan orang lain, ambisius, dan senantiasa mempunyai hasrat untuk meningkatkan kemampuannya. Sosok indahnya memikat banyak wanita serta kepribadiannya sangat baik. Joshua pun membanding-bandingkan Subaru dengan kakaknya itu.
Di tengah keheningan karena tidak ada yang bisa merespon perkataan Joshua termasuk Subaru, tiba-tiba Emilia dengan jiwanya yang selalu positif dengan orang lain mengatakan bahwa Joshua sangat menyayangi kakaknya. Akhirnya Joshua meminta maaf karena jika terkait soal keluarga, dia tidak mampu untuk menahan dirinya. Akhirnya Subaru memotong pembicaraan ini dan memberitahukan untuk langsung ke intinya saja. Joshua pun mengkondisikan dirinya dan merogoh sakunya, menarik sepucuk surat, dan diletakkan di atas meja. Selanjutnya ia menatap dan membacanya. Intinya, Joshua mengundang Emilia dan seluruh asosiasinya ke kota Pristella. Kalau dipikirkan kembali, Pristella merupakan kota bendungan di dekat perbatasan antara kerajaan Nuknisia dan negara kota Tararagi. Pristella pun juga memasukkan sebagai tempat yang terindah, memiliki kekhasan pribadi dan tujuan tersohor bagi para turis. Akhirnya Emilia melirik Subaru seakan menanyakan bagaimana pendapatnya terkait undangan tersebut. Bagi Subaru, dia tidak punya kesan yang begitu baik dengan Anastasia. Anastasia sempat berlaku kasar kepada Emilia selama pidato di istana, serta merupakan salah satu kandidat yang tidak meladeni Subaru selain Priscilla. Namun Anastasia membantu selama peperangan melawan Paus Putih dan kultus penyihir, walaupun pendapat personal Subaru tetaplah sama. Selagi Subaru merasa ragu terkait undangan tersebut, Joshua pun melanjutkan penjelasannya. Joshua mengatakan selain karena kebaikan Anastasia mengundang Emilia dan lainnya, Anastasia menemukan bahwa objek berharga yang Emilia cari-cari berada di Pristella. Joshua melanjutkan bahwa di kota Pristella ada sebuah toko yang menjual batu sihir, yaitu batu tanpa warna bermutu tinggi yang Emilia cari-cari, mengingat itu adalah wadah untuk sang roh agung, Pak. Otto pun berteriak dia kenal, sambil mengisyaratkan Subaru bahwa Joshua merebut dominasinya di pembicaraan ini. Oke, itulah tadi pembahasan kelanjutan anime ReZero berdasarkan web novelnya. Nantikan terus kelanjutan video ini dengan mengaktifkan notifikasinya. Kalian juga bisa memberikan dukungan lewat link yang telah diberikan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.